Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabar teman-teman semua? Mudahan pada baik-baik aja ya. Ya, kita kembali lagi di channel Sisi Lain Kopi. Ya, tapi sebelumnya di sini aku ucapin berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya buat teman-teman kita, saudara kita yang sudah terkena bencana banjir kemarin ya, banjir bandang di Lombok yang cukup mengerikan. Dan ini adalah kejadian yang tumben dalam waktu 19 tahun belakangan ini. Jadi ini sudah bencana yang sudah cukup lama terjadi dan kali ini terulang lagi. Ya, mudah-mudahan ini adalah yang terakhir dan tidak ada bencana yang parah lagi seperti kemarin ya. Kita sama-sama doakan. Oke, pada video kali ini aku mau sedikit memberikan sharing nih kepada kalian mengenai bagaimana cara aku ngerosting kopi menggunakan mesin yang besar. Nah, sekarang aku akan merosting kopi kurang lebih kapasitasnya sekitar 7 kilo. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat riskan gitu loh. Ketika kalian salah sedikit, maka 7 kilo kopi yang kalian roasting itu akan salah semua. Nah, bagaimana trik yang biasa aku gunakan? Ikutin aja terus, nanti aku bakal sharing ke kalian semua. Oke, pada video kali ini aku bakal ngerosting kopi seperti yang aku bilang tadi sebanyak 7 kilo dan ini adalah kopi robusta ya. Nah, kebanyakan orang nih, kebanyakan roaster terutama roaster pemula ya, itu sedikit was-was, sedikit cemas gitu, dimana ketika dia merosting dalam jumlah banyak dengan dengan ketepatan yang pas gitu dalam mengatur bagaimana RPM, bagaimana api, bagaimana suhu seperti itu. Nah, di sini aku bakal sharing kepada teman-teman semua bagaimana trik yang biasa aku pakai. Oke, pertama ini mesin sudah aku heating, sudah aku panaskan. Jadi kita panaskan mesin sampai di 200 derajat dulu. Di sini aku pakai trik kompleks roast aja ya, supaya dari cita rasanya lebih balance. Dan di sini aku gunakan cas temperatur di 180 derajat. Ya, jadi cas temperaturnya di 180 derajat. Kemudian aku estimasi kurang lebih time roastingnya sekitar 18 menit ya, karena ini 7 kilo lumayan banyak, jadi sekitar 18 menit target roastingnya. Terus kemudian di sini aku akan coba mengatur api yang tidak terlalu kecil saat kopi masuk ke dalam drum. Tujuannya apa? Karena ini mesinnya besar. Ketika apinya terlalu kecil, nanti dia turningnya itu terlalu bawah. Jadi kita apinya juga agak besar supaya waktu kopi turning, waktu masuk time itunya ya, turning point itu nggak terlalu rendah banget. Nah, sekarang ini mesinnya kurang lebih sudah panas. Sekarang kalian bisa lihat, aku akan masukkan dulu kopinya sambil nanti aku jelaskan. Oke, ini kopinya sudah aku timbang tadi 7 kilo. Sekarang aku masukin ke hooper dulu ya. Jadi yang pertama-tama yang kalian perlu perhatikan di sini cas temperatur. Seperti yang aku bilang tadi, aku akan masuk di suhu 180 derajat. Jadi ini sekarang sebentar. Ya, ini sudah suhu 180 derajat, berarti kopi sudah saatnya kita masukkan. Dan dengan mesin besar seperti ini, kalian juga bisa mengatur RPM drumnya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Nah, biasa aku di sini menggunakan sekitar 60% aja. Ya, ini sudah saatnya kita masukkan ya kopinya.
Oke, kopinya sudah masuk dan di sini kita gunakan airflow yang menengah aja. Kalau di sini aku gunakan untuk awal mungkin sekitar 40% dulu. Nanti ketika kopinya sudah masuk di turning point, nanti RPM aku coba besarkan sedikit aja, 10% lagi. Ya, di sini sudah masuk di turning point dan apinya mulai aku besarkan sedikit. Yang tadi itu low medium, sekarang aku coba naikkan ke medium, dan di sini airflow aku coba naikkan sedikit lagi. Tadi sekitar 40%, sekarang aku naikkan ke 50%. Ini sudah masuk ke time roast ke 2 menit ya. Kalau dilihat kopinya lagi proses yang namanya drying ya. Dia dari proses green bean mau beranjak ke proses yellowing. Itu di masa-masa seperti itu, antara dari 2 menit sampai ke 5 menit. Itu proses dryingnya. Nanti ketika dia sudah masuk 5 menit, itu targetnya kita harus di yellowing seperti itu. Oke, di sini kita sudah masuk menit ke-6 ya, dan memang menit ke-6 ini sudah fase yellowing. Jadi kalau kita mau kontrol ini di spoon, kita bisa lihat kopinya sudah mulai yellow ya. Ini kelihatan seperti ini. Nah, ketika masuk menit ke-6 ini bisa dibilang adalah fase mylat ya. Jadi fase mylat ini dimana kopi ini mulai terbentuk proses karamelisasi. Nah, ini adalah proses yang sangat riskan juga gitu dalam proses roasting. Jadi kita harus hati-hati dalam mengatur suhu, jangan terlalu cepat time roastnya, jangan terlalu lambat juga. Usahakan nanti di menit ke-9 atau menit ke-10 kopi ini sudah masuk ke first crack. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa atur apinya supaya pas. Nah, ini juga fungsinya ada lubang pantau ya, kalau kita lihat di mesin ada kacanya ini. Nah, ini supaya membantu kita bisa mengoreksi standar roastingnya atau level roastingnya. Karena apa? Roasting dalam jumlah banyak seperti ini adalah suatu hal yang cukup riskan. Ketika kalian memang kurang hati-hati, kopinya bisa over roast, malah sia-sia gitu, mubazir, akhirnya nggak bisa kepakai. Jadi lagi sekali aku tekankan, roasting ini harus benar-benar hati-hati ketika kita roasting dalam jumlah yang besar. Usahakan pakem-pakem kalian dalam roasting itu seperti menit keberapa harus first crack, di menit keberapa harus yellowing, itu kalian harus catat dalam roasting log. Mungkin kalau kalian juga belum tahu bagaimana membuat roasting log secara manual, besok suatu saat aku akan buatkan videonya ya, bagaimana cara membuat roasting log manual supaya kalian yang mesin roastingnya juga yang tidak menggunakan artisan, nanti kalian bisa menggunakan roasting log secara manual. Oke, kayak gitu ya. Ini udah masuk menit ke berapa nih? Ke 7,5. Ya, ini masih yellowing. Oke, kita tunggu aja dulu. Ya, ini udah masuk di first crack. Level roastingnya sudah masuk di light to medium ya. Jadi di sini apinya sudah aku kecilkan juga. Ya, api sudah aku kecilkan. Sekarang kita tinggal ngedeveloping kopinya sampai di finish. Ya, ini di sini fase-fase yang kalian harus benar-benar sangat hati-hati ya. Saran aku di sini ketika kita ngedevelop kopi ini dengan api yang sangat kecil, supaya apa? Supaya kita mudah mengkontrol ketika kapan kopi ini harus finish. Jadi nggak terlalu buru-buru seperti itu ya. Ini bentar lagi kopinya akan matang, nanti aku bakal keluarin, kalian bisa ngeliat. Dan ditambah lagi ketika sudah masuk fase ini, airflow-nya dikencangkan ya, supaya menghindari kopi itu dari smoky. Oke, ini kalau dilihat level roastingnya sudah pas. Ini udah masuk di level medium yang memang akan aku tuju. Ya, ini tujuanku memang ke level medium seperti ini. Sebentar lagi kita akan finish dan akan keluarkan kopinya. Oke,
Ini saatnya kopi kita keluarkan. Ya, ini dia level medium yang memang kita tuju ya, target kita dari awal. Dan roastingnya sudah selesai. Ini kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Kopinya cantik banget. Nanti aku bakal dekatkan ke kalian biar bisa ngeliat juga dari dekat seperti apa hasilnya. Ya, kurang lebih seperti ini hasil kopi yang kita roasting tadi. Ini kopi seberat 7 kilo ya. Ya, ini banyaknya 7 kilo kita roasting tadi. Begini hasilnya kurang lebih. Hasilnya gimana buat teman-teman semua? Tolong komennya, cakep enggak, keren enggak. Tapi kalian nggak bisa nyobain langsung karena jauh ya. Ya, beginilah kurang lebih trik roasting yang biasa aku gunakan ketika ngerosting dalam jumlah besar ya. Yang pastinya kalian di sini aku tekankan sekali lagi untuk sangat berhati-hati ketika ngerosting jumlah kopinya banyak, terutama pada saat developing ya. Developing itu harus menggunakan api yang kecil sekali karena untuk menghindari kopi itu matangnya jadi secara cepat dan kita agak susah mengatur kapan dia harus finish seperti itu ya. Mungkin kalian juga kalau punya trik-trik yang lain bisa sharing ke aku, bisa tulis di komen. Kita bisa saling diskusi dan saling berbagi di sini. Aku bakal seneng banget ya. Ya, kurang lebih begitulah trik yang biasa aku gunakan ya. Tadi sudah kalian lihat dari awal sampai akhir. Dan aku ucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton, sudah meluangin waktu. Dan beginilah kurang lebih di belakang aku hasilnya. Tadi kalian udah lihat cantik ya. Dan ini aku sedang proses pendinginan dulu kurang lebih sekitar 5-6 menit. Dan kalau ada yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa tulis saja di komen. Nanti kita akan sharing-sharing. Aku akan berusaha untuk membalas komen kalian semua. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Ya, dan jangan lupa juga untuk ini ya, subscribe channel Sisi Lain Kopi supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita mengenai seputar dunia kopi. Ya, lagi sekali aku ucapin terima kasih dan semoga kalian semua sehat selalu. Makasih banyak, tetap dukung terus channel Sisi Lain Kopi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.